Sore itu, di taman yang sepi tanpa suara, aku dengan 1000 pikiranku yang menumpuk akan masa depan. Bersamaan dengan waktu yang pergi dan datang tanpa suara. Tapi, entah kenapa, hari ini berbeda. Seolah waktu ingin berbicara. Hai, kamu lagi pusing ya? Kamu siapa? Aku manajemen perhotelan, prodi kamu masa depan. Hah? Oke, anggaplah aku percaya. Lalu kamu mau apa? Mau tunjukin kamu dunia yang lebih baik. Penasaran? Ayo ikut aku. Hai, ini aku, manajemen perhotelan, prodi kamu di masa depan. Sebelum kita mengulik lebih dalam mengenai prodi kamu, aku ingin memperkenalkan kepada kamu tentang Universitas Airlangga dan salah satu fakultas terbaiknya yaitu Fakultas Vokasi, yang dimana juga merupakan fakultas yang menaungi prodi kamu di masa depan yaitu prodi manajemen perhotelan. Mari kita simak bersama dan kamu dengarkan ya. Inilah kampus kamu di masa depan. Kampus yang berdiri kokoh di timur Jawa Dwipa. Selamat datang di Universitas Airlangga, salah satu universitas terbaik di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 60 tahun. Mereka telah membuktikan diri sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan inovatif. Mereka menawarkan program studi yang berkualitas dan beragam dengan tujuan membentuk lulusan yang berkompeten dan berintegritas. Mereka juga memiliki dosen yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi, serta fasilitas yang modern dan memadai. Mahasiswa Universitas Airlangga tidak hanya belajar mengenai teori, tetapi juga praktek dan penelitian yang inovatif. Universitas Airlangga tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga pada penelitian dan pengabdian masyarakat. Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi diberikan dengan baik kepada mahasiswa Universitas Airlangga, dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta membangun bangsa yang lebih baik. Lulusan Universitas Airlangga telah sukses berkarir di berbagai bidang dan menjadi pemimpin di masyarakat. Kami percaya bahwa bersama kita dapat membangun masa depan yang cerah dan lebih baik bersama Universitas Airlangga. Universitas Airlangga bukan hanyalah sebuah kampus, tapi awal untuk kamu menuju kepada masa depan yang cerah. Selamat datang di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Berdiri sejak 4 Juni 2014, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga menjadi wadah pengembangan ilmu terapan yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional berdasarkan moral agama. Fakultas Vokasi memiliki 20 program studi yang telah terakreditasi excellent oleh BAN PT, LAM PT Kes, LAM Teknik, dan LAM-Menba. Di tengah dinamika perubahan global, kebutuhan lulusan siap kerja merupakan prioritas bagi perusahaan. Fakultas Vokasi mempersiapkan mahasiswanya untuk selalu sigap dan beradaptasi lebih cepat. Kerja sama erat dengan mitra industri dunia usaha dan kerja, Fakultas Vokasi memastikan bahwa mahasiswanya mendapatkan pemahaman mendalam
tentang kebutuhan industri saat ini. Pembelajaran pada Fakultas Vokasi menanamkan keterampilan lebih dari sekedar pembelajaran di dalam kelas. Kurikulum pembelajaran pada Fakultas Vokasi dirancang dengan cermat, terdiri dari 40% pemahaman teoritis dan 60% praktik yang relevan. Isilah dong akan menerima aku dari setiap banyak nafsu yang ada, kamu memilih aku sebagai hambatan kahini. Perhotelan bukan hanya tentang gedung tinggi, layanan kamar, atau mungkin kuliner mewah. Tapi, tahukah kamu, di balik semua itu, ada ilmu, strategi, dan profesionalisme yang dibentuk sejak bangku kuliah. Program studi manajemen perhotelan Universitas Airlangga hadir menjawab tantangan industri hospitality global. Di era pasca pandemi, tren perjalanan, pariwisata, dan gaya hidup berubah. Industri butuh SDM yang tak hanya siap kerja, tapi juga siap memimpin. Dan aku, manajemen perhotelan, program studimu di masa depan, akan membekali kamu dengan keterampilan praktis dan pengetahuan manajerial untuk bersinar di industri hospitality yang terus berkembang, sehingga kamu akan menjadi personal yang tidak hanya siap untuk kerja, tapi juga siap memimpin industri hospitality. Industri perhotelan adalah sektor yang sangat dinamis dengan banyak kesempatan untuk berkembang di berbagai departemen, baik itu di departemen front office, housekeeping, food and beverage, maupun departemen back office. Setiap departemen memiliki peran yang penting dalam memberikan pengalaman terbaik bagi tamu. Dengan pengembangan keterampilan dan pengalaman yang terus-menerus, prospek karir di hotel sangat terbuka lebar, baik untuk posisi entry level maupun manajerial. Jadi, aku akan menjelaskan kepada kamu beberapa departemen yang ada di sebuah hotel agar kamu tahu gambaran operasional sebuah hotel. Yang pertama, Departemen Front Office. Departemen ini adalah garda terdepan dalam pelayanan hotel. Disinilah para tamu pertama kali berinteraksi ketika tiba di hotel. Tugas utama Front Office adalah menyambut tamu, melakukan proses check-in dan check-out, memberikan informasi terkait fasilitas hotel. Oleh sebab itu, kamu harus memiliki knowledge yang paham dan yang merinci terhadap fasilitas hotel, serta menangani permintaan khusus dari tamu. Apabila tamu memiliki permintaan khusus seperti menanyakan destinasi pariwisata di sekitar hotel, meminta rekomendasi restoran di sekitar hotel, atau mungkin meminjam peralatan yang mereka butuhkan. Yang terpenting, kita harus memberikan yang terbaik untuk kebutuhan dan kepuasan tamu tersebut. Front office juga berperan dalam menjalin hubungan baik dengan tamu dan memastikan pengalaman menginap yang menyenangkan sudah mereka rasakan di hotel tersebut. Departemen Housekeeping atau HK berperan penting dalam memastikan kebersihan dan kenyamanan hotel, yang menjadi salah satu faktor utama penilaian tamu. HK bertanggung jawab untuk merawat kebersihan dan kerapian di setiap kamar serta di area publik di hotel, seperti lobby, koridor, dan ruang bersama lainnya. Selain itu, departemen ini juga mengatur penyediaan linen, perlengkapan mandi, serta memastikan perawatan peralatan hotel berjalan dengan baik. Yang ketiga ada Departemen Food and Beverage Service. Bertanggung jawab untuk memberikan layanan makanan dan minuman kepada tamu hotel. Ini termasuk menyajikan makanan di restoran, bar, room service, dan berbagai acara seperti pertemuan atau pesta atau event yang diselenggarakan oleh tamu. F&B service berfokus pada pelayanan yang profesional dan efisien untuk memastikan tamu merasa puas dengan kualitas layanan serta pengalaman kuliner yang ditawarkan. Selanjutnya ada Departemen F&B Product atau biasa disebut Departemen Kitchen. Berbeda dengan F&B Service yang fokus pada pelayanan, Departemen Food and Beverage Product atau F&B Product bertanggung jawab untuk merancang, mempersiapkan, dan menyajikan produk
makanan maupun minuman itu sendiri. Ini termasuk kegiatan yang dilakukan di dapur dan bar, seperti persiapan bahan makanan, pengolahan hidangan, hingga memastikan bahwa kualitas makanan dan minuman sesuai dengan standar yang ditetapkan. Departemen ini bekerja sama erat dengan F&B Service untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat disajikan dengan baik kepada tamu. Departemen Back Office berperan di balik layar hotel, mendukung operasional hotel secara keseluruhan. Mereka bertanggung jawab untuk berbagai tugas administratif yang penting seperti pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengelolaan inventaris. Meskipun tidak langsung berinteraksi dengan tamu, departemen ini memiliki peran yang sangat vital untuk kelancaran operasional hotel. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai departemen-departemen yang ada di operasional hotel. Sehingga kamu bisa tahu bahwa semua departemen yang ada di sana tentu saja akan kamu pelajari di prodi kamu di masa depan, yaitu prodi manajemen perhotelan. Manajemen perhotelan bukanlah prodi yang hanya menuangkan teori, tetapi juga praktikum yang sesuai dengan lapangan kerja nanti, sehingga kamu saat bekerja di industri yang sama, kamu tidak akan terkejut dengan operasional yang bekerja. Baik, kamu masih ragu? Aku akan meyakinkan kamu sekali lagi dengan review dari teman-teman manajemen perhotelan dari berbagai angkatan. Mari kita simak bersama. Halo Kak, namanya siapa? Halo semua, nama aku Rola. Kak Rola sekarang semester berapa nih? Aku masih semester 2. Semester 2. Semester 2 ya? Boleh kasih rating nggak dari 1 sampai 10 seberapa seru masuk MH? Menurut aku sih 9,5 per 10 ya. 6, seru banget pokoknya. Oh ya, serunya kenapa tuh? Karena dari pembelajaran kita sendiri itu kan lebih ke praktik ya. Dan itu dari pastry, terus pengolahan makan internasional, tata hidang, itu semuanya seru banget karena kita bisa praktik sama temen dan dosen-dosen yang udah pasti keren. Terus dari lingkungannya sendiri itu bener-bener suportif ya, dari teman-teman sampai kakak tingkat itu semuanya seru banget. Dan kebetulan aku juga join Hima nih. Nah di Hima itu kita bener-bener dibimbing, diasah soft skills, hard skills-nya, dan bisa ngisi waktu luang sih. Pokoknya seru banget. Karena dari aku sendiri kan aku suka masak ya. Jadi kita di sini di MH itu diajarin tentang pengolahan makanan internasional. Terus kita juga belajar baking. Terus diajarin juga sama chef di hotel terkenal di Surabaya. Kenalkan, nama saya Erina Trisya Mulia dari Prodi Manajemen Perhotelan Angkatan 2023. Alasan saya memilih Prodi Manajemen Perhotelan yaitu yang pertama, prospek karir yang luas, kemudian kesempatan bekerja di internasional, ketiga untuk mengembangkan soft skill dan hard skill. Saya berkesempatan magang di The Capital Hotel Surabaya pada Departemen Front Office. Alasan saya memilih pada Departemen Front Office yaitu yang pertama, menjadi kesukaan pribadi saya, kemudian melatih cara berbicara saya kepada tamu, kemudian melatih saya pada kerja sama tim. Yang saya rasakan setelah magang di The Capital Hotel selama 4 bulan yaitu perbedaan antara kuliah dan dunia kerja. Yang pertama, dunia kerja pada front office itu diharapkan untuk selalu rapi dan bermake up, kemudian percaya diri. Yang ketiga, tetap ramah dalam keadaan apapun kepada tamu. Perkenalkan, nama aku Farhan Masawasoka dari Manajemen Perhotelan Angkatan 2023. Alasan aku memilih program studi manajemen perhotelan karena aku ingin melanjutkan dari SMK aku yaitu yang perhotelan juga, di mana aku ingin belajar lebih tentang perhotelan. Dan juga di sini aku akhirnya bertemu dengan teman-teman yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mengetahui lebih lanjut tentang dunia perhotelan itu seperti apa. Jadi sekarang saya sudah mengalami pada saat fase magang. Jadi pengalaman saya ambil yaitu banyak sekali, salah satunya yaitu lingkungannya ya. Jadi kalau lingkungan pada saat magang itu dituntut untuk lebih profesional. Kalau pada saat kuliah mungkin kita bertemunya dengan teman. Kalau pada saat magang kita bertemu dengan karyawan sana, mungkin dengan atasan juga. Jadi kita dituntut untuk profesional sehingga saya pada saat setelah magang saya lebih tahu bagaimana cara bersikap di dunia profesional. Saat ini saya sudah mengalami fase magang, di mana saya sudah magang di Capital Hotel Surabaya dengan mengambil departemen purchasing.
Alasan saya mengambil Departemen Purchasing karena saya ingin mengetahui bagaimana sistem pengadaan barang di hotel. Karena saya sendiri backgroundnya itu suka usaha, di mana saya ingin tahu gimana sih menerapin pengadaan barang di hotel, apa itu bisa diterapin di usaha saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Oktakiswari dari Manajemen Perhotelan UNER Angkatan 2023. Alasan saya memilih manajemen perhotelan yaitu yang pertama karena reputasi Universitas Airlangga yang sangat jelas dan juga relasinya yang sangat luas. Kemudian yang kedua, banyak praktik kerja dibanding teori sehingga menciptakan generasi yang sudah siap kerja ke depannya. Kemudian yang kedua, branding dari vokasi UNER merupakan vokasi terbaik di Indonesia. Saya magang di Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, tepatnya di Departemen Back Office yaitu Accounting. Saya mengambil AR, Account Receivable. Alasan saya memilih Departemen Back Office sebagai Accounting AR yaitu karena orang tua saya basicnya yaitu di purchasing atau di back office-nya juga. Jadi saya sudah belajar tentang audit dan juga membantu. Jadi saya tertarik untuk ambil Departemen Back Office khususnya accounting. Dan kemudian selain di situ saya juga diajari tentang sistemnya, sistem accounting hotel, kemudian alurnya mulai dari FO hingga sampai di AR yang dimana basic AR yaitu piutang usaha dimana kita menagih kepada pihak ketiga. Perbandingan sebelum dan sesudah magang yang dari sisi lingkungan kerja, yang pertama tentu saja beda dengan lingkungan kuliah karena kalau di kerja kita dituntut untuk profesional. Kemudian apa yang telah diajarkan di kuliah tentu saja berbeda ketika kita berada di lapangan kerja di mana pressure-nya lebih tinggi juga. Kemudian saya yang awalnya menjadi pribadi yang mungkin kurang memanage waktu, setelah masuk ke departemen back office khususnya di AR, saya harus memanage waktu dengan memplan apa saja yang perlu saya kerjakan terlebih dahulu supaya nggak wasting time. Itulah review yang sudah kamu dengarkan dari mahasiswa manajemen perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Mereka juga bangga menjadi bagian dari program studi manajemen perhotelan, dikarenakan manajemen perhotelan bukanlah program studi sembarangan, tetapi program studi yang berdampak baik untuk masa depan. Jadi, kamu tak perlu lagi ragu untuk masuk ke manajemen perhotelan. Ingat, hospitality bukan sekedar pelayanan. Ia adalah seni menyambut dunia dan kamu bisa memulainya dari sini. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di program studi manajemen perhotelan. Program studi manajemen perhotelan Universitas Airlangga bukan hanya mencetak tenaga kerja, tapi calon pemimpin industri hospitality dunia. Hospitality starts here. Universitas Airlangga, excellent with morality.